Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, happy Sunday, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, yang bersuka cita boleh lambaikan tangan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, welcome to GBI Plaza Indonesia. Pada hari Minggu pagi yang penuh dengan sukacita, saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Boleh lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis, yang paling baik, katakan kasih Tuhan tetap selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada pagi ini sebelum kita mulai ibadah raya kita sama-sama sebagai insan Pentakosta, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga secara bersama-sama. Dan kita sama-sama akan mendeklarasikan, melanjutkan dengan kita mendeklarasikan Mazmur 91. Yang siap bergairah beribadah katakan amin. Katakan amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Pentakosta ketiga, 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan sekali lagi, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa mengawali ibadah kita pada minggu ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyertai kami dari waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan memasuki tahun 2025. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami umat-Mu yang ada di GBI Plaza Indonesia, pada minggu pagi ini kami rindu beribadah dengan mata dan hati yang tertuju pada Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi ini menjadi ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena lahir dari hati yang tulus mencari Tuhan, roh yang haus akan Tuhan, mata yang tertuju pada Kristus sumber kehidupan kami. Kami siap beribadah Tuhan. Kami percaya dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang diagung-agungkan atas kami. Bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan, kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang excited dan memuji Tuhan di tempat ini, lambaikan tangan, nyatakan haleluya. Haleluya. Yang sama-sama dipilih untuk nyembah Tuhan di tempat ini sama-sama nyatakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita sambil tunjuk diri kita nyatakan Dikuduskannya bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Waktu kita dipilih, kita dimenangkan, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sorakan, nyatakan sama-sama. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yang bersuka dalam Tuhan nyatakan haleluya. Dia Allah yang luar biasa, Dia sumber segalanya, amin. Haleluya, Kau besar Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Nyatakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Kalau sukacita senyum kita lebar, saudara. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Bisa lebih lagi, saudara. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara sendiri nyatakan, Anggur baru. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Allah yang berkuasa, kuasanya nyata, amin. Haleluya. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya tahu saudara masih bergairah nih sama Tuhan. Kayaknya belum lelah ya saudara. Sukacita banget sampai ketawa-tawa, amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita, saudara. Kita tetap sembah Dia di tempat ini, amin. Haleluya. Kiara laba syakara labara 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 labara. Oh ya rara basyan diara labara labara labara. Oh ya rara bara labara labara labara. Let's just worship Him in this place. Oh ya rara basyara labara. Oh ya rara bara labara 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 labara. Nikmati hadirat-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mengenal pribadi-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Itulah keinginan kami Tuhan. Lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu Tuhan. Oh lebih
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari nyatakan bersama-sama saudara dari awal. Anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Sing to him, sing to him, sing to him. Proclaim Hosanna, proclaim Hosanna. He deserves it all, Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the Naikkan doa kita mau bersyafaat. Kora bala 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 bala. Kina mala 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 bala 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 bala. Kina mala bala 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 bala. Kila bala 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 bala. Dari tempat yang tinggi Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa ini Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Ora bala 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 bala. Indonesia milik kepunyaanmu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Indonesia dalam tanganmu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Indonesia sampai hari ini ada Tuhan. Semua karena kebaikanmu, karena kasihmu atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan Indonesia Tuhan. Ora bala bala bala. Terima kasih buat pemerintahan yang boleh terpilih Tuhan. Terima kasih buat Pak Presiden, Pak Prabowo Tuhan, dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Tuhan terima kasih buat pemerintahan, buat menteri-menteri yang ada Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan terus Tuhan. Bawa pemerintahan ini Tuhan menjalankan setiap apa yang mereka lakukan buat Indonesia Tuhan. Semua berasal daripada Engkau Tuhan. Kami terus berdoa, kami mengawal Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu atas Indonesia Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, banyak orang-orang yang takut akan Tuhan masuk dalam pemerintahan Indonesia Tuhan. Orabaya sikarala bala 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 bala. Kami berdoa Tuhan pertobatan buat bangsa ini Tuhan. Terus Tuhan pertobatan demi pertobatan terjadi buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa Jesus for everyone buat Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa pakai setiap orang-orang Kristen, orang-orang benar yang mengenal pribadi-Mu Tuhan. Jadi berkat, jadi terang Tuhan. Jadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Ora bala bala bala. Kami mau bawakan Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami. Buat Pak Niko Tuhan, gembala sidang kami Tuhan. Buat gembala tempat ini Tuhan, Pastoral Kauntu Tuhan.
Tuhan mereka pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan, kami minta tutup bungkus mereka dengan kuasa Dia sempurna Tuhan. Dan kami berdoa dimanapun mereka melayani Engkau Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus pakai hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan terima kasih buat setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Buat jemaat kami boleh ada di GBI Plaza Indonesia, terima kasih. Kalau kami boleh dibangkitkan, kami boleh disembuhkan Tuhan. Kami boleh diangkat setiap beban permasalahan kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini rumah kami untuk bertumbuh Tuhan. Ini keluarga-keluarga rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kalau sementara kami akan memberi persembahan diakonia Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar setiap apa yang kami tabur jatuh pada orang yang tepat Tuhan. Membantu orang-orang berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa kami hamba berdoa Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkat 100 kali lipat kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Terima kasih. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dari tempat ini. Puji nama Tuhan, saudara. Selama sejak tahun yang lalu saya terus membagikan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Kita belajar dari banyak tokoh Alkitab bagaimana berjalan dengan Tuhan. Dalam program saya terakhir saya membagikan tentang Elia, bagaimana Elia berjalan dengan Tuhan. Saudara, kali ini saya ingin bagikan tentang satu tokoh yang dipilih Tuhan untuk meneruskan pelayanannya Elia, yaitu Elisa. Kita akan baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama 3, 4. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lanjut. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 21.
Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, setelah Elia berjumpa dengan Tuhan, ya dikatakan dalam angin sepoi-sepoi basah. Kemudian Tuhan memberi tugas kepada Elia. Kamu sekarang kembali jalanmu, kamu berkati Hazael menjadi raja Aram, kamu berkati Yehu Urapi menjadi raja Israel. Lalu kamu urapi Elisa untuk meneruskan pelayanan. Saudara, Tuhan sudah sampaikan. Dalam perjalanan kembali mungkin ya Elia ketemu duluan sama Elisa. Dan waktu menjumpai Elisa, kita sudah baca tadi. Elisa itu sedang membajak dengan ke-12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Saudara, ketika Tuhan memilih seseorang untuk melakukan pekerjaannya, kehendaknya, rancangannya. Sama seperti ketika Tuhan memilih Elisa, Tuhan itu enggak sembarangan. Walaupun kadang orang yang dipilih Tuhan sepertinya kita pikir, kok Tuhan pilih dia ya? Tapi pasti ada sesuatu yang spesial dalam diri orang tersebut. Melalui kehidupan Elisa atau panggilan Tuhan kepada Elisa, kita mau belajar sesuatu. Waktu Tuhan panggil seseorang, orang itu siap. Saya waktu membaca ini, kalau ingat bagaimana dikatakan Elia tadi cuma lempar jubahnya. Begitu lempar jubahnya, Elisa langsung respon. Ya, nggak ada conversation. Kalau sudah baca dia itu nggak ada conversation. Paling mungkin Elisa nggak ada gitu. Elisa, aku datang. Ini Elia. Ini. Saya merenungkan, kok dilempar jubahnya dia udah langsung tahu. Saya percaya, pasti orang yang dipanggil Tuhan, itu Tuhan udah ngomong duluan. Pasti. Sama ketika ada orang-orang utusan daripada Cornelius datang ke tempat Petrus menginap. Kita tahu kisahnya, Petrus dapat penglihatan, dapat mimpi, ada makanan-makanan yang najis gitu ya. Lalu Tuhan bilang, kamu makan. Apa ini najis? Setelah dapat penglihatan itu, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ada orang-orang Gentiles, bukan orang Yahudi, datang. Minta dilayani. Buat orang Yahudi pada waktu itu, apalagi mereka dijajah. Itu kumpul sama orang Romawi dan Gentiles, itu adalah satu hal yang apalagi duduk makan sama-sama. Itu dianggap najis, apalagi orang-orang khusus. Hamba-hamba Tuhan seperti Petrus. Tapi sudah diperlihatkan, udah dikasih sign oleh Tuhan. Nanti ini datang, kamu ikut. Saya sangat percaya Tuhan itu sudah taruh sesuatu kepada Elisa. Kamu akan mengikut aku, kamu akan melayani. Saudara, poin yang pertama saya mau beritahu, saudara, ketika Tuhan manggil seseorang, dia pasti sudah memberikan sign. Dia pasti sudah menaruh sesuatu. Ketika Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, enggak langsung juntrungan begitu. Tuhan udah panggil saya dari sejak saya mahasiswa. Ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba ketemu tumpang tangan, lalu menaruh perkataan pesan Tuhan. Saya menguji apa ya? Kemudian saudara, begitu satu kali saya sedang berdoa mengambil waktu puasa. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada saya. Ayatnya begitu jelas. Tidak cukup bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menyelamatkan orang lain. Tapi aku akan menjadikan kau berkat bagi bangsa-bangsa. Saya waktu dapat itu, ayat itu seperti muncul kepada saya. Apa nih panggilan Tuhan? Sampai kepada tanda 2, 3 saya tahu. Waktu terakhir Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan tantang untuk saya melayani sepenuh waktu. Gak mudah. Saya meletakkan semua dalam situasi yang baik, bukan situasi yang buruk. Sama seperti Elisa. Saya percaya Tuhan sudah kasih tanda kepada Elisa. Dan ketika Elia melemparkan jubahnya, Elisa langsung tahu. Oh ini hamba Tuhan Elia. Oke, sekarang saya siap.
Saudara baca bagaimana Elisa langsung meresponi, dia langsung berlari menuju Elia. Saudara, ketika Tuhan manggil seseorang, saya percaya orang ini siap. Saya nggak tahu kalau hari ini ada suara Tuhan buat saudara. Mungkin bukan panggilan full time, enggak, tapi panggilan melakukan sesuatu kehendak Tuhan. Hal yang kedua, kalau Tuhan memilih seseorang, Tuhan nggak milih sembarang orang. Tuhan tahu orang ini akan dipakai untuk maksud dan rencanaku. Dengan skill atau kapabilitas Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara, waktu saya baca Elisa itu waktu dipanggil, itu dia bukan lagi nggak ada kerjaan. Dia lagi membajak ladangnya. Dia lagi membajak, yang unik kalau saya perhatikan, dia membajak dengan 12 pasang lembu. Wow, 24. Saya nggak tahu gimana bajaknya ya. Nggak dijelasin nih, dia dibantu anak buahnya. Ya, karena dibilang Elisa itu sendiri menangani yang ke-12. Berarti mungkin ada anak buahnya 11 lagi. Dia menangani itu. Dan saudara, ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Saya percaya ketika Tuhan manggil seseorang, Tuhan panggil orang itu dalam kapasitas kemampuan maksimalnya. Seorang yang rajin, seorang yang punya skill, seorang yang kreatif yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu yang di sini atau mungkin di rumah-rumah, saudara nangkep pesan Tuhan. Saudara tangkap konfirmasi, iya Tuhan. Aduh, saya selama ini gak berani. Tapi saudara, kalau Tuhan mau memakai saudara, gak ada kata gak siap. Tuhan pasti sudah atur yang terbaik. Boleh katakan amin. Yang ketiga, dikatakan begitu Elisa dipanggil Elia, dia ngomong gini, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Saudara, saya melihat orang-orang yang dipakai luar biasa. Elisa itu dipakai luar biasa loh. Gak main-main. Dia minta 2 bagian pengurapannya Elia. Dan dia double portion. Kalau di Alkitab saudara lihat, ya, tanda-tanda mujizat yang dia lakukan Elia, itu ada beberapa dicatat di Alkitab. Kalau saudara lihat kehidupan Elisa, mujizat yang dicatat di Alkitab yang diperbuat Elisa itu 2 kali daripada Elia. Jadi memang gak salah dibilang double portion. Jadi Elisa ini dipakai luar biasa. Nah saudaraku, tapi saya selalu melihat orang yang dipakai Tuhan, itu ada kesamaan. Saya melayani Tuhan cukup lama, sekitar hampir 40 tahun. Saudara, kalau saya perhatikan orang-orang yang dipilih, yang Tuhan pilih, melakukan kehendak Tuhan. Dari awal terus naik. Terus dipakai Tuhan. Gak cuman angat-angat sebentar hilang namanya. Gak cuman. Kalau saya perhatikan orang yang terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Punya yang namanya good attitude. Punya yang namanya attitude yang baik. Punya kehidupan yang didasari oleh pengertian norma cara hidup yang baik. Saudara, dia begitu dipanggil dia tahu dia harus menghormati orang tuanya. Dia datang kepada orang tuanya. Dia mohon pamit. Dia akan melayani Tuhan. Saya ingat ketika saya dipanggil melayani Tuhan, yang paling berat buat saya adalah bagaimana bicara kepada orang tua saya. Mereka menyekolahkan saya lulus insinyur di ITB, saudara gak main-main. Pada waktu itu sedikit yang bisa masuk dan lulus. Saya sudah bekerja baik, posisi baik, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan saya mesti pamit. Sudah bisa bayangkan itu pergumulan saya sampai doa puasa untuk bicara kepada ayah saya. Begitu ketemu saya ngomong sama ayah saya. Saya udah siap dengan resiko apapun. Tapi tiba-tiba dia diam. Dan dia minta waktu sebentar, dia masuk ke kamar. Waduh, saya sambil nunggu dia masuk kamar, saya tuh deg-degan nih. Apa nih? Ternyata dia masuk kamar, dia doa. Waktu dia keluar lagi, saya lihat matanya habis berkaca-kaca. Dan dia berkata, saya dulu pernah buat nazar sama Tuhan.
bahwa nanti dari anak-anak saya, yang terbaik saya mau persembahkan untuk Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Saya gak pernah pikir bahwa anak itu adalah kamu. Saya diam. Ternyata benar, saya harus memberikan Tuhan yang terbaik. Dan dia cuma satu pesan. Ayah saya berkata, kalau sudah berjalan ke depan, jangan menengok ke belakang. Saya bilang yes. Saudara, yang saya khawatirkan ternyata enggak. Tuhan udah siapkan. Saudara, saya melihat ada satu norma di mana kita sebagai orang-orang yang harus menghormati orang tuanya. Tetap. Saya ingat ibu saya yang paling khawatir. Wah, dia udah bekerja, dia udah lumayan membantu orang tua setelah dia bekerja karena orang tua sudah pensiun. Bagaimana? Saudara, tapi luar biasa Tuhan bela saya. Sehingga ibu saya melihat sendiri. Tuhan tuh memberkati. Dan saya terus selalu gak pernah lupa setiap bulan harus memberkati orang tua. Dari apa yang saya ada. Saya mau katakan itu adalah attitude yang baik. Menghormati keluarga, menghormati orang tua. Saya maaf sering kadang-kadang sedih kalau lihat hamba-hamba, para pekerja gereja atau hamba Tuhan. Ya, yang bertindak semaunya, berkata kasar sama orang lain. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Apalagi kalau sudah punya posisi, apalagi kalau sudah terkenal. Saya kadang-kadang sedih. Enggak begitu anak Tuhan, enggak. Harus tetap memiliki rasa hormat. Saya kalau ketemu orang yang lebih tua, saya harus lebih dulu memberi hormat. Kadang-kadang mungkin generasi sekarang udah biasa. Wah, hamba Tuhan datang, senior datang. Dia main HP, diem aja duduk. Shalom aja enggak. So hati-hati, this is not a good attitude. Mari bangun attitude yang baik di tempat saudara berada. Kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua. Di tempat bekerja pun sekalipun saudara mungkin pimpinan. Tapi di tempat kerja saudara ada orang yang lebih tua daripadamu. Paling tidak ada sikap di mana kita juga menghargai orang yang lebih tua. Saudara, saya percaya orang kalau punya attitude begini, gak heran hidupnya diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Saudara, di zaman yang sekarang ini, orang-orang muda ataupun orang-orang yang mungkin saudara hire yang punya attitude yang baik, saya percaya saudara pasti sayang. Yang ini. Dimanapun kalau saya perhatikan di dunia ini, orang yang mungkin pintar, wah jago ini. Tapi orang yang bertahan adalah orang yang punya karakter. Perhatikan. Wah kelihatan sukses. Sukses itu bisa. Wah berhasil gini. Wah dengan berbagai cara. Tapi hanya karakter yang akan membawa orang terus naik. Dan karakter di dalamnya itu ada attitude yang baik. Sikap hormat. Saya berdoa setiap kita. Juga saudara yang di rumah-rumah. Ayo dimanapun saudara berada. Mari jadi anak Tuhan. Yang menjadi berkat buat semua orang. Termasuk dengan sikap attitude kita yang baik. Tanggung jawab, melakukan bagian kita, berkata-kata yang bijak, bersikap yang bijak. Lalu kemudian yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-21, sesudah itu lalu berbaliklah Elisa daripada Elia. Lalu ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya. Lalu kemudian diberikanlah itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Saya mau berkata saudara, kehidupan anak Tuhan itu adalah selalu mau jadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Be a blessing. Saudara, saya rindu setiap kita menjadi berkat buat orang lain. Apapun yang saudara kerjakan saat ini. Di tempat di mana saudara berada, mari selalu punya komitmen untuk jadi berkat. Karena saudara, hidup kita itu pasti diberkati Tuhan kalau kita selalu mau jadi berkat. Elisa, dia lihat semua anak buahnya, semua pekerja di rumahnya, dibawa keluarganya, semua diberkati. Dia sembelih bagian dia. Tidak dijelaskan 24 sembelih, enggak. Tapi kayaknya kalau saya interpretasikan, ini punyanya Elisa yang dipersembahkan. Jadi sudah tidak ada lagi yang ke-12.
Kayak klub sepak bola misalnya gitu ya. Begitu ada pemain terbaik itu jadi nomor itu udah gak dipakai orang lain. Jadi nomor 12 ini udah rupanya nomor sakral. Jadi dipersembahkanlah oleh Elisa lembu yang tadinya dia gunakan. Lalu dikatakan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Dia bajak lembu sapinya dipotong jadi korban. Lalu kemudian dimasak dan dipakai untuk memberkati orang banyak. Sementara dia punya bajaknya sendiri. Kayu-kayu bajaknya sama dia dipotong semua. Dipakai sebagai kayu api. Artinya apa? No point of return. No return I mean. Dia ada di titik di mana bajaknya itu sudah dibakar. Nggak ada kembali lagi ke belakang. Sama seperti orang yang menjala, jalannya udah dibuang. Nggak pakai lagi. Sama dengan orang yang kemudian membuat jembatan dan kemudian jembatan itu dirubuhkan. Dia tidak bisa kembali lagi. Sebuah keputusan dibuat oleh Elisa. Ini lembu, ini bajak saya, lembunya saya persembahkan dan berkati orang banyak. Bajaknya saya bakar jadi kayu api. Saya gak mungkin balik lagi ke belakang. Saudara, ketika Tuhan memanggil saudara. Ketika Tuhan membawa saudara untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin saudara tetap bekerja di marketplace, saudara businessman. Tapi saudara tahu aku ini hamba kepada Tuhan. Aku mau lakukan semuanya pekerjaan Tuhan. Yang lain udah tinggalin di belakang. Hal-hal yang lama, kebiasaan lama, kehidupan dosa, semua tinggalkan. Kita mulai melangkah kepada titik demi titik di mana saudara, that's the point of no return. Engkau gak bisa kembali lagi. Saudara, ini yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saya percaya kalau saudara merasakan panggilan itu seperti yang saya sampaikan pertama tadi. Saudara nangkap Tuhan tuh ada menaruh saudara sesuatu. Mungkin bukan full time ministry, mungkin saudara part time. Mungkin saudara melakukan bagian lain atau saudara mulai membangun invest sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Gak ada return lagi. Aduh gue gak jadi deh. Kayaknya terlalu berat buat gue. Aduh resikonya terlalu banyak. Aduh effortnya terlalu tinggi. Gue segini aja udah capek. Aduh kalau lagi masuk, aduh enggak deh. Saudara no. Ketika Tuhan memanggil engkau dalam kapasitas maksimal. Dalam titik terbaik hidupmu bahkan Tuhan panggil saudara. Seperti Elisa. Dan Elisa punya attitude yang baik. Dan hidupnya selalu menjadi berkat buat banyak orang. Ini orang pilihan Tuhan. Saya berdoa Tuhan menemukan saat ini orang pilihan Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sudah dikasih Tuhan, saya ajak kita melihat dalam Lukas 6. Ini singkat saja yang kedua. Nanti pesan yang kedua ini saya harus sampaikan kepada jemaat. Tapi nanti di ibadah kedua mungkin saya akan lebih fokus di pesan yang kedua. Saudara, Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 sampai 38. Ayo kita baca sama-sama. 3, 4. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Saudara, biasanya kita kebanyakan mendengar ayat yang ke-38 tadi. Apalagi di gereja dibagikan selalu. Kalau udah mau persembahan selalu ayatnya, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Yes. Tapi saudara, sebetulnya ketika Tuhan Yesus, ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu berkata ini, itu konteksnya lebih luas lagi. Bukan cuma soal berkat secara materi. Apa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu akan diukur kepadamu.
Yang pertama Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya beritahu kalau kita hidup ini murah hati, Bapa di surga murah hati sama saudara. Gak heran. Murah hati itu orang yang gak pelit hatinya. Sama orang lain, menolong orang lain. Murah hatinya untuk membantu. Saudara, mari kalau tadinya mahal atau pelit, ayo kita rubah pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadi orang yang murah hati. Percayalah, Tuhan lebih murah hati lagi sama saudara. Kemudian yang kedua di ayat yang ke-37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Saya selalu berkata kepada semua murid Tuhan atau orang dalam pelayanan saya, jangan cepat menghakimi. Kalau ada orang melakukan sesuatu, jangan langsung judge. Alkitab pernah berkata, sebab penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Saudara, kadang-kadang sulit dibedakan antara menghakimi dengan kita memberikan masukan. Atau mungkin mengoreksi sesuatu. Kalau informasi yang salah dikoreksi. Tapi kadang-kadang menghakimi itu sudah menyangkut sebuah tindakan atau sikap kehidupan seseorang. Oh dia emang begini tuh. Mulutnya emang kayak gitu. Saudara itu judgment. Dan itu hati-hati. Apalagi judgment itu kepada orang yang dekat sama saudara. Jangan. Suami, istri, emang dia dari dulu kayak gini. Saudara dikasih Tuhan, enggak, jangan. Saudara, apalagi sama anak-anakmu. Jangan, lu buatkan hal yang positif, jangan judgment. Emang lu goblok, waduh udah jangan. Jadi goblok beneran terus seumur hidup. Jangan lepaskan perkataan judgment. Karena itu bukan hak kita. Kita mesti sadar sebagai anak-anak Tuhan. Penghakiman itu bukan bagian kita. Jadi janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Saya waktu merenungkan ini, iya ya. Apa ya maksudnya menghukum? Bagaimana orang yang kerja di dunia peradilan atau apa? Wah gimana ya? Saudara dikasih Tuhan, menghukum adalah tindakan sepihak dari kita terhadap seseorang berdasarkan judgment kita. Itu yang jadi masalah. Kalau yang namanya hukum negara dengan ada berbagai aturannya, aturan sistem hukum dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang yang bekerja di bidang hukum lalu melakukan tindakan yang semenang seperti ini tadi, itu juga nanti di hadapan Tuhan salah. Saudara yang dikasih Tuhan, biar dalam hidup ini kita nggak usah menghukum, nanti biar Tuhan hukum lah. Kadang-kadang kita dengan cepat mau menghukum seseorang. Ini gini, udah. Gua nggak ini nanti. Gua nggak, wah langsung kita udah buat hukuman sepihak. Yang sometimes belakangan kita baru nyesel, iya, wah ternyata nggak gini ya. Tapi udah terlanjur kita memberi hukuman. Kemudian dikatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Forgiveness ini hal yang saya katakan penting memasuki tahun yang baru. Supaya kita nggak bawa beban kemarin melangkah ke depan. Lepaskan pengampunan. Khususnya buat orang-orang yang dekat dengan saudara itu lebih lagi. Karena biasanya orang yang dekat kita ngampuninya lebih susah. Kalau orang yang jauh nggak kenal, ya udahlah gue ampunin lah. Orangnya juga nggak denger waktu kita ngomong ampunin. Tapi kalau orang yang dekat, sudah mesti ngomong, itu nggak mudah. Saya selalu mengoreksi. Sudah tahu, sudah kenal istri saya, sudah boleh tanya. Kalau saya ada salah sesuatu, saya akan ngomong. Aduh maaf sayang, aku nih yang salah nih. Sorry sayang. Nggak mudah. Kadang-kadang suami itu minta maaf sama istrinya nggak mudah. Karena suami. Sementara istri lain lagi, ada lagunya. Ya, dikatakan ladies always right. Sudah dikasih Tuhan enggak juga. Istri harus belajar minta maaf. Saudara, kalau kita punya demikian, itu kita dipenuhi kasih Kristus. Hidup rumah tangga akan penuh dengan damai sejahtera. Tapi dimanapun kita berada juga, kalau kita bisa mengampuni yang lain, wah itu yang namanya unity pasti akan terjadi. Banyak unity gak terjadi, kesatuan, karena
nggak bisa ngampuni. Kesalahan kecil aja jadi besar. Kesalahan besar apalagi. Kita harusnya bertindak sebaliknya. Kalau ada kesalahan besar, aduh kecilin, jangan diramein. Karena Alkitab berkata kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau kita mengasihi, jangan hal besar diumbar, dirame, masukin sosial media lagi. Waduh, hati-hati saudara. Karena kalau kamu gak mengampuni, kamu juga gak diampuni Bapa di surga. Hati-hati, kita berhadapan dengan siapa? Tabur tuainya itu dengan Tuhan. Baru kemudian ayat 38, Tuhan berbicara tentang memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Orang yang suka memberi pasti diberi oleh Tuhan. Saudara, dalam hidup ini saya mengalami. Apa yang saya bagikan bukan sekedar sebuah pengajaran. Tapi sekali lagi, kalau saya nggak ngalami, saya nggak mau dengan meyakinkan ngomong sama saudara. Saya ngalamin. Beri maka kamu akan diberi. Yang namanya memberi, saya belajar dari dulu sama istri saya. Ya, ayo. Apa yang bisa kita lakukan kalau orang kita memberi. Orang yang lagi kekurangan kita pokoknya effort. Kalau kita tahu, oh ini ada ini. Ya udah kita bantu. Orang-orang memulai usahanya, ayo kita bantu. Apa yang bisa kita beri? Dia memulai usaha ini, udah diam-diam kita beli, kadang-kadang lewat pihak ketiga. Orang yang gak tahu. Saudara ingat di masa Covid, waduh kami berjuang, kami beli segala sesuatu, berdua pakai masker, pergi. Kami tahu ada beberapa yang perlu kami atur, perlu kirim sendiri, drop di rumahnya dan lain sebagainya. Saudara, itu kita lakukan. Gak heran waktu saya lihat, iya ya. Waktu kami perhatikan banyak orang, Tuhan tuh berkati luar biasa. Kita kirim makanan aja, yang dikirim makanan ke kita lebih banyak lagi. Sampai kita minta-minta di stop. Kalau enggak bisa kurus nih. Saudara, waktu kita menolong, tiba-tiba orang yang menolong lebih banyak lagi. Saya berkata, iya benar, Tuhan tuh enggak pernah berutang. Berilah maka kamu akan diberi. Ini yang di ayat yang berikutnya Tuhan katakan, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Kalau diisi sesuatu dipadatkan, kemudian digoncang, supaya apa? Permukaannya turun. Diisi lagi. Sampai tumpah keluar. Tuhan bilang, itu akan dicurahkan ke dalam ribaan. Kalau kita memberi, Tuhan itu beri kita tuh berlimpah. Saya selalu memberikan pengertian kepada umat Tuhan. Apa artinya kehidupan yang berkecukupan, yang cukup dan berlimpah. Cukup itu di pihak kita, berlimpah itu dari Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Setiap kita harus memiliki yang namanya rasa cukup. Hidup ini berbahagia kalau punya rasa cukup. Kalau nggak pernah cukup, hidup ini berat. Karena selalu kita melihat orang, gue mesti lebih dari dia. Lihat orang, gue mesti lebih dari dia. Nggak pernah rasa cukup. Akhirnya berbagai cara dilakukan. Kadang-kadang negatif, kadang-kadang merusak, kadang-kadang melukai orang. Sikut sana, jatuhin sini, supaya gue bisa dapat ini. Hati-hati, sudahlah. Itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita cukup. Segini udah cukup kok. Malah udah bisa ditabung. Udah bisa investasi. Tuhan kasih lagi. Kenapa? Karena kita suka memberi. Dikasih lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih saudara sampai tumpah. Itu artinya engkau mau dipakai jadi berkat lebih lagi. Itu yang saya namakan istilah kelimpahan. Karena cukupnya udah lebih tumpah. Saudara, yang Tuhan janjikan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tapi jangan harap saudara, kita mengalami kelimpahan kalau kita gak pernah memberi. Gak murah hati, masih pelit terus dalam diri kita. Selalu hitung-hitungan. Sama Tuhan lebih hitung-hitungan lagi. Wah apa tuh? Wah Tuhan kan gak perlu. Iya memang Tuhan gak perlu. Tapi Tuhan lagi mengajar ketaatan kita. Bagi saya yang namanya persepuluhan, itu ujian Tuhan buat umatnya. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan pengakuan kita atas kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Sebetulnya apa yang kita miliki kalau kita sadar, karena orang bilang, saya miliki 90% punya saya, 10%
kasih Tuhan. Keliru. Punya Tuhan bukan 10%, punya Tuhan itu 100% dalam hidup kita. Kalau kita itu mengembalikan persepuluhan, itu cuma tanda bahwa kita mengakui kepemilikan Tuhan atas hidup kita. Kedaulatan ilahi atas hidup kita. Udah. Gak usah dihitung-hitung, wah gini. Oh ada pengajaran ini, pengajaran itu, udahlah sudah. Bagian saudara itu iman saudara. Ada yang punya iman, Pak saya punya iman, saya 20%. Wah puji Tuhan. 10% untuk persepuluhan, 10% lagi untuk membagi-bagikan orang-orang miskin, ya untuk panti sosial, untuk pekerjaan misi dan lain sebagainya. Kalau itu sudah lakukan. Saya percaya orang demikian akan melihat bagaimana kelimpahan Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Tapi lakukan dengan sukacita. Katakan sama-sama sukacita. Ya, Alkitab juga berkata jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan murung, jangan dengan berat hati. Tapi lakukan sukacita. Kalau saudara bisa yang namanya melepas itu dan saudara merasa sukacita, yes. Saya percaya engkau akan mengalami yang namanya hidup berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, saya berdoa hari-hari ini kita dipakai menjadi alat Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai pesan yang pertama. Tapi juga kita diberkati untuk jadi berkat. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang tadi masuk menerima roti dan anggur. Boleh dipersiapkan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikanmu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Sambil saudara lihat ayat yang tidak pernah kebetulan sampai di tangan saudara. Ya, firman Tuhan. Yang saya dapatkan dari Ulangan 3 ayat 22, janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Sudah punya juga masing-masing, saya percaya enggak kebetulan Tuhan mau memberkati kita semua. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita selalu diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang menebus segala dosa kita. Karena itu saya selalu ingatkan jemaat Tuhan. Waktu masuk perjamuan kudus makan roti dan anggur. Kita harus related kepada pengorbanan Kristus. Roti ini berbicara tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Dia mengalami penderitaan, luka-luka sekujur tubuhnya. Itu yang Alkitab katakan bilur-bilur Yesus. Kalau kita imani oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah disembuhkan. Itu pasti terjadi. Darah Yesus, ini anggur yang kita minum, bukan sekedar anggur biasa. Dengan iman kita percaya ini darah Yesus yang menyucikan aku dan menjadi jaminan keselamatan untuk hidup yang kekal. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, layakkan setiap kami untuk masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur dan menerima berkat sempurna yang Tuhan siapkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Dengan suara kita katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu tangan taruh di dada. Satu tangan taruh di dada. Kalau saudara punya permohonan pribadi, katakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi permohonan saudara? Setiap doa, Tuhan kau memberikan telingamu untuk mendengar. Setiap permohonan dan doa kami. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih. Hamba berdoa kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, menghibur yang susah. Memberikan pengharapan baru bagi yang putus asa. Demikianlah terjadi. Setiap permohonan doa yang dinaikkan, yang dibisikkan di hadapan Tuhan maupun yang dituliskan. Aku percaya, aku sepakat dengan setiap permohonan doa. Dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup terbukalah. Tingkap-tingkap langit terbukalah untuk mencurahkan berkat berkelimpahan buat anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan dicurahkan bagi keluarga-keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, semuanya hidup berbahagia. Karena kasih Tuhan mengalir melimpah. Bahkan umatmu yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda pasti ditolong Tuhan. Amin. Amin. Happy Sunday, God bless you. See you next